sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum pelaksanaan prosesi bai'ah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah berbai'ah, apa itu bai'ah? Ada dalil, banyak dalil tentang bai'ah ini. Kami di Al-Fat bersama Pak Haji Iman saya itu malam Senin baca surah Al-Fat ayat 1 sampai ayat 10. Nah di ayat 10-nya itu di situ tentang bai'ah. Alhamdulillah, kalau kita mulai dari awal Al-Fatnya, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima ila akhiri sampai ke ayat 9-nya, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, itu billahi wa rasulihi wa tu'adziru wa tu'akhiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Jadi kata Allah, Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad untuk jadi saksi. Ayat 9, untuk jadi saksi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, menjadi pemberi kabar gembira dan juga memberi peringatan agar itu minumillah wa rasulih, agar umat itu beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tu'adziru wa tu'akhiru wa tusabbihu, agar mereka saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan agar kehadiran Nabi Muhammad itu tusabbihu, menjadikan orang itu bertasbih pagi dan tu'adziru yang arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, untuk ini bila wa rasulih, tu'adziru wa tu'akhiru wa tusabbihu, bertasbih pagi dan bukratan wa asila. Jadi Nabi mewariskan dan jabatan sebagai saksinya itu berpindah kepada sahabat, menjadi saksi Abu Bakar, menjadi saksi Umar, Utsman, Ali, kepada tabi'in menjadi saksi, dan selanjutnya para ulama menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Menjadi saksi keimanan umat, menjadi saksi keislaman umat di sini. Makanya guru kita mengajarkan bersyahadat. Saksi itu yang bersyahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kita telah berjanji ketika masuk agama Islam untuk apa? Bersyahadat. Bunyan Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah. Jadi sejak akhir balik kita bersyahadat, bersalat, berarti kita sudah berjanji untuk menjadi orang Islam, berjanji untuk salat lima waktu dan sebagainya. Adapun bai'ah dalam shalawat ini namanya janji untuk amal. Bai'ah untuk tarekat Rahmaniyah artinya janji untuk mengamalkan atau membaca tarekat Rahmaniyah. Dalilnya mana? Ya, dalil tentang bai'ah itu di ayat 10-nya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ya Allah fawqa aydihim man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ayat 10-nya kata Allah, sesungguhnya innal ladzina yubayyi'unaka, orang yang berjanji, yubayyi'unaka itu bai'ah, berjanji kepada engkau, berjanji kepada Nabi Muhammad, yubayyi'unaka, innal ladzina yubayyi'unaka fa innama yubayyi'una Allah, maka sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Nah itu dia. Jadi kalau ada yang mengatakan bai'ah itu tidak ada, apa gunanya ayat itu? Quran tentang bai'ah itu banyak. Misalnya surah Al-Baqarah, wa idh akhadna Bani Israil, ya, wa idh akhadna wa idh
apa ya? Bani Israil la ta'budu illallah bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illallah bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Itu bayana. Artinya apa? Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, mitos. Akhadna misal Bani Israil la ta'budu illallah, janganlah menyembah selain Allah. Itu ada bayar janji. Jadi dengan janji itu baru diberi pahala. Kalau kita bekerja dengan bos yang geri, janji untuk bekerja jam 7 sampai jam 3 pulang. Tiap hari begitu, maka diberi upah. Dengan janji kerja itu diberi upah gaji 1 bulan misalnya 4 juta. Tukang bekerja dengan toke, dengan bos, jadi pekerjaannya agreementnya, seadanya, bayangannya apa? Kalau bekerja mulai dari jam 7, pulangnya sampai jam 4, gajinya 200.000, maka dikasih upah kalau sudah bekerja. Kalau kita mengamalkan syahadat, mengamalkan selawat ini, harus berjanji pada Allah, baru Allah berikan balasannya. Kalau kita mengamalkan tak ada perjanjian, kita bekerja tak ada MOU, itu banyak. Jadi banyak itu posisinya kita berjanji pada Allah untuk membaca tarekat zikir Rahman, maka Allah akan membalas dengan ganjaran pahala. Kita berjanji untuk berselawat, baik kata Allah, Allah terima, ya Allah wa'aidihim, karena Allah di atas tanah mereka, maka setelah kau berjanji kau amalkan, aku beri pahala. Kan begitu. Jadi kalau tidak ada janji, mau amalkan saja boleh saja, ya. Tapi sampai menjadi saksi kita. Misalnya saya tidak pernah berbayar, sampai jadi saksi saya ngambil dengan siapa ilmu ini. Makanya untuk berbayar itu diawali dengan bayar. Kemarin Ustaz Tajudin jelaskan penjelasan. Ustaz Ibrahim talaki bacakan didamping oleh Ustaz lainnya. Talaki namanya. Begini macamnya selama ini. Begini lagunya. Innaka hamidum majid. Lagu ini ciptaan ayahnya. Begini talakinya. Lalu selesai ikuti 7 hari. Kalau kami dulu Pak, angkatan kedua 10 hari, 8 hari. Tiap hari itu 1 hari 1 kali pergi, 1 hari 1 kali pergi. Hari Selasa, Senin mulai. Sama setiap hari juga itu. Ustaz-ustaz semuanya mengalami 8 hari. Hari Senin, itu balik, besok begini hari Selasa, selawat hari Selasa, besok balik lagi. Baru setelah selesai, baru bayar. Nah itu dia. Jadi bayar itu diawali dengan proses pembelajaran. Bayar, talaki, kemudian yang berikutnya berinteraksi dengan guru. Inilah Bapak Ibu berinteraksi dengan kita, sehingga guru diwakili oleh panitia melihat sudah bisa ikut berbayar, sudah bisa terima janji. Yang kurang gimana? Di istilah Pak Haji Aswandi itu di apa namanya? Di kodok, ada community, ada kata nyenggang pemilih. Yang lucu kang pemilih ini muridnya cuma 1, ustaznya 5. Saking semangat. Abdul Rahman ya Zohar datang. Yang awalnya adalah saya seorang sakit, sudah kan lebih tinggalkan yang lain yang ramai. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus memenuhi kriteria daripada 7 harinya salat Idul Fitri. Dan juga salat 40 dan kemudian zikir yang sudah dibayarkan, sudah kita lakukan. Dan harapan kami nanti setelah berbaiat melalui ibadah Miftahul Rahmah ini, yang lanjutnya ini kita ikutlah nanti pulangannya kemana gitu. Jangan pula udah ikut sini, ikut jamaah Miftahul Rahmah ini, dan selesai nanti ikut pula yang lainnya, baiatnya sini, baiat pada guru sini. Nah di sini lah kita kalau di Indonesia satu aliran keilmuan. Beliau juga nanti baiatnya. Di KI beliau juga baiatnya.
ini juga guru-gurunya, di PGRI ini juga gurunya, ini juga pembayar, jadi sama. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya bai'ah ini seperti apa yang disampaikan oleh Ganda Sahabat Jami, bukan kami yang ngarang-ngarang. Saya di grup itu sudah melacak sertifikat bai'ah. Ada 4 sertifikat, ada tanda pembai'ah Haji Yunus Muhammad, kata-kata di atasnya pembai'ah. Lalu bagaimana pula ada statement mengatakan dulu tak ada bai'ah? Apa buktinya? Jelas. Buktinya sertifikat itu bai'ah. Perputih beda tahun, Tamrin tahun berapa? Kemudian Pak Barduri, semua tahun yang berbeda, semua kata-katanya tentang adanya pembai'ah. Jadi bukan Pak Ibrahim ngarang, bukan saya ngarang, bukan Pak Sabrul ngarang, bukan Pak Tajudin ngarang, bukan Pak Aswadi ngarang. Sertifikat itu memang sudah ada dicontohkan oleh guru kita. Nah inilah yang dapat kami sampaikan. Bersyukurlah pada Allah Bapak Ibu sampai di titik ini. Nanti akan dilaksanakan bai'ah. Ingat ya, yadullah li fawqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Ketika Anda berbai'ah kepada guru, sebenarnya Anda berjanji kepada Allah. Bai'ah itu artinya janji. Ketika Anda berjanji di hadapan kami semuanya untuk mengamalkan sholat ini dan apapun nanti, sesungguhnya berjanji kepada Allah. Ya, wa'ufu bi'ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu akan diminta bertanggung jawabannya. Ini tidak sembarangan. Ilmu adalah ilmu khairat, tarekat Rahmaniyah 140 ini kita bukan ngambil internet, bukan ngambil di Google, tapi ngambil berguru. Di buku itu kita tangani tanggal ngambilnya tanggal berapa, selawat daya tanggal berapa, bulan Februari dalam penerima cadangan Haji Ibrahim di Suman. Selawat 41 buku, tanggal berapa diterima, penerimanya siapa, kemudian pembayarannya siapa, tulis itu. Jadi orang kita punya data bahwa kita ni belajar selawat ni, kita belajar selawat daya dan 110 dan tarekat Rahmaniyah bukan ngambil internet, bukan ngambil sembarangan di jalan, tapi berguru. Ini lebih markasnya. Di sini ini sejarahnya ini. Disinilah pusat pengembangan selawat dan zikir. Disinilah. Maka Ustaz Ibrahim pun tidak mau mengubah. Disinilah dia pusatnya. Nanti kita naik ke lantai 2. Kalau jadi yang penyakit bolehlah bantu-bantu sedikit untuk menjadi sana, insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu 'azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang pada kesempatan hari ini masih diberikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk berkumpul bersama di Masjid Jami Harunia dalam rangka pembelajaran dan pembaitan Dairul Khairat oleh Miftahul Rahmah Kalimantan Barat. Salam salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para istri beliau, para sahabat, dan tentunya para pengikutnya. Semoga selalu ditetapkan dalam keistiqomahan hingga zaman yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pada acara pada hari ini,
Melangkah ke cara selanjutnya, yaitu pembacaan salawat dengan penyampaian tausiah atau wasiat serta pesan-pesan untuk para peserta yang akan disampaikan oleh Ustaz Ki Haji Ibrahim Muhammad Subhan. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia-Nya, salam dan salam tercurah serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga para sahabat maupun yang najwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur pada tahun 2020 bertepatan dengan bulan Sya'ban. Kami dulu berlebaran pada bulan Muharram sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 26. Itu ayat itu diturunkan tentang salawat ini di bulan Sya'ban ini. Jadi kita dianjurkan memperbanyak salawat di bulan Sya'ban ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kita dah jamaah semua tahu. Sungguhnya Allah beserta pada malaikat dan salat kepada Nabi kita dimintakan pada orang yang beriman bersalat kepada Nabi dan bersalam. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka di dalam Sya'ban ini kita memperbanyak bersalat kepada Nabi. Apa yang dia sampaikan Ustaz pengajar tadi, surah Al-Isra itu juga ayat bayar. Ayat 34 itu wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepati janjimu, sesungguhnya janji itu Allah bertanyakan kepada kita. Jadi di alam roh saja sudah berjanji. Allah tanya kepada kita atas firman-Nya, kita sudah menjawab semua. Para roh menjawab qaluna syahidna. Berkata para roh termasuk jin dan juga berjanji, manusia juga jadi syahidna. Saksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan berjanji kau untuk mengabdi kepada Allah. Selain daripada salat termasuk yang lain-lainnya. Nah, memang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua katakan man sadda alaihi wahidatan saddallahu alaihi asyar. Barang siapa bersalawat atas diriku sekali, maka Allah bersalawat kepada diri kita itu 10 kali. Salawatnya Allah kepada kita itu Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, dan Allah memberikan kemurahan banyak pada umatnya. Allah memberikan keampunan kepada kita dan sebagainya. Salawat malaikat kepada Nabi yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk umatnya. Rasul akan mengatakan, ya Muhammad, siapa salat 1010 kali aku akan sujud di hadapan Allah, aku tidak akan angkat kepadaku sebelum diampunkan dosa-dosaku. Itu perjanjian malaikat kepada Allah yang kita berharap pada bulan. Nah, sehingga Rasul katakan al-qawlan nas biyaumil qiyamah yaksaruhum malaikat. Orang yang hampir di yaumil qiyamah nanti di sisi Rasulullah itu aksaruhum, orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Nah, sehingga kita setiap hari jangan lepaskan selawatnya, bukan saja di bulan Sya'ban
masuk di bulan-bulan lain. Itu merupakan salah satu amal roh kita. Kalau kita sudah bersalawat, kita sudah baca Quran dan sebagainya, darah kita berzikir, daging kita berzikir, urat kita berzikir, jantung kita berzikir. Itu kalau kita kembali, tasawufnya ke situ. Hati, ginjal, semua sekali, paru-paru, semua sekali berzikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita yakin, hakul yakin, tidak akan mudah penyakit menghampiri kita. Obat yang pertama yaitu hatinya tenang. Apabila kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Tapi kalau kita kurang ingat kepada Allah, Allah tidak akan ingat kepada kita. Nah, jemaah yang memuliakan Allah. Baiklah, sebelum saya sampaikan ini, nanti kalau setelah bersalaman nanti, jawab Bapak dan Ibu satu saja. Seandainya saya katakan Bapak, saya jadikan Bapak dan Ibu untuk mengamalkan salawat dari akhirah dan sahabat bulu. Jawabnya satu, saya terima dan saya amalkan. Itu saja jawabnya. Jangan lain-lain lagi. Nanti yang diberikan Allah, mereka bersama-sama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaruniakan kita untuk dapat mengakhiri proses pembelajaran salawat dan khairah dan salawat dan satu dakwah yaitu salawat Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada pagi hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 9. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini sampai kita kepada posisi bayar salawat. Sebentar lagi akan saya bimbing untuk melaksanakannya. Pada saat pelaksanaan bayar ini kepada seluruh jamaah peserta saya minta untuk mengikuti yang saya lafazkan. Jadi kalau saya ucapkan, Bapak tinggal mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya reda Allah sebagai Tuhan saya. Saya reda Islam sebagai agama saya. Saya reda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan saya reda Al-Quran sebagai imam saya. Saya berjanji untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kami Ustaz Haji Ibrahim Haji Muhammad Yusuf Nuhan melalui kitab Salawat Darul Khairah dan Sunnatul Da'wah wa Salawat 40. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi ikrar dan janji saya ini. Selesai sudah ikrar pembayaran, yaitu janji kita
selain berjanji kepada diri saya dan kepada diri kita masing-masing, juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikat. Jamaah, lafaz ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menjadi saksi atas bai'ah yang kita ucapkan tadi. Untuk selanjutnya saya sampaikan pesan-pesan dan wasiat kepada semua yang telah berbai'ah. Sebagaimana saya juga mendapatkan pesan wasiat dari guru saya, ayahanda saya Haji Muhammad bin Usman. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa saya dan tempatkan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburnya Raudhatun min Riyadhil Jannah. Janji yang pertama yang harus disampaikan, pertama, taatilah Allah dan Rasul Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Itu. Yang kedua, dirikan sholat wajib dan sholat sunnah, tunaikan zakat, infak dan sedekah, berpuasa di bulan Ramadan yang kita hadapi nanti, tunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang punya kemampuan. Sholat menjadikan kewajiban kita. Maka setiap subuh saya biasa kirim WA tahajud. Karena umur kita masing-masing sudah di atas 40. Man atat sa'ati arba'una sanatan fal khairu syarruhu wa yatahajjal ilan nar. Rasulullah katakan, apabila umurmu sudah sampai 40 tahun, itu kita dah wanti-wanti, sudah mempersiapkan diri kita. Lepaslah anak kecil, lepas remaja kita, lepas dewasa kita, sudah kita termasuk golongan orang tua. Bal khairu syarruhu, pekerjaan baiknya tidak bisa mengalahkan pekerjaan jahat. Pada umum jahat saja, banyak jahatnya. Kalau kita zikir itulah membenahi hati kita supaya kita jangan suka su'uzan, jangan suka khianat, jangan suka riba dan sebagainya. Ini untuk membenahi hati. Kalau perbuatan baiknya tidak banyak, perbuatan jeleknya banyak, wal yatahajjar ilan nar, kata Rasulullah, lemparkan di jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah kita di dunia, kita tidak disenangi oleh orang, itu saja. Kalau kita suka fitnah sana, fitnah sini, omong sana, omong sini, gosok sana, gosok sini. Zaman Nabi dulu kan, Abu Jahal, Abu Lahab, itu paling jahat kan. Sekarang ini banyak Abu gosok yang banyak, gosok sana, gosok sini, gosok sana, sehingga mulai. Yang kita banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai imam kita, sebagai tuntunan kita, sebagai pegangan kita. Kalau baca Quran, salawat Quran, salawat Quran, salawat, kalau sudah terbiasa, kalau bisa karena terbiasa. Tidak akan bisa kita mengucapkan man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Barang siapa akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena lisannya, hatinya, jantungnya tidak lepas daripada Quran, salawat, Quran, salawat. Kalau kita dah terbiasa itu, insya Allah lisan kita pasti sakit bagaimanapun tetap. Sebab kita malah ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Ketiga, yang keempat, baca salawat. Salawat yang wajib kita bacakan yaitu salawat dalam sholat. Kalau tidak dibawa salawat itu dalam sholat, nanti sholatnya batal. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.
Kalau orang tuanya masih hidup, itu pintu, salah satu pintu surga kita. Bagaimana kita mengartikan ini? Punya anak 7, ayahnya 1, emaknya 1, 7 anak hidup. Dari kecil sampai disekolahkan, sampai dikawinkan, sampai ayah emaknya tua, anak yang 7 tidak bisa mengurus 1 orang tua. Ini realita. Salah siapa? Salah kita orang tua. Baiti madrasah, rumah tangga gurunya adalah kita. Kalau kita punya anak yang laki-laki, dia harus wajib taat kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Kalau kita merasa sebagai istri daripada anak laki-laki, istri tidak boleh mengintervensi suaminya, karena kewajiban anak laki-laki itu kepada orang tua. Kalau orang tua itu ngambil dalam kunci laki kita, anak orang tua dia jadi laki kita, dia ngambil duit dalam kunci itu halal, termasuk diri dia itu harta dari orang tuanya. Tapi sebaliknya seorang istri harus taat kepada suami. Kalau ini masuk surga, ingin dipermudahkan, amal ibadah yang lain termasuk yang keempat taat kepada suami, insya Allah. Nah itu makanya nak dilihat suami itu dilihat dari awal mana. Jangan ada terjadi, ya Allah Ustaz, ya dulu cerita aja, makan cerita dulu. Kalau orang tua sudah meninggal, jangan lupa di Al-Quran kita ada diajarkan. Maghfirli dzunubi wa liwalidayya. Doakan orang tua, kapan kita habis sholat kita pas doa. Afdalnya doa itu habis sholat kita. Tapi kalau kita tidak sholat bagaimana nak doakan orang tua dalam keadaan tidak bersih. Taati orang tua tidak, baik dia masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang kedua, taati suami. Taati suami itu, walaupun suami itu mencuri sekalipun, kita wajib taat kepada dia. Jangan sampai kita dibawa itu tidak saja. Kalau dia ketaatan itu membawa ke maksiat, itu kita wajib mundur diri. Bagaimana Siti Asia, istri di Firaun, sama. Masalah dosa itu urusan suami kita. Masalah ketaatan kita harus taat kepada dia. Ya bagaimana ya? Berdoa kita minta dimulai mereka, dia bukan dibuat kulub, tapi kulub ada yang dikawal. Yang ketujuh, yang keenam taat suami. Sayangi istri bagi laki-laki. Istri kita bukan jongos kita. Istri kita bukan bapak kita. Istri kita bukan budak kita. Tapi istri kita ada. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa antum libasul lahum. Istri adalah pakaian kita, kita adalah pakaian istri. Arti pakaian istri menuruti aurat. Dalam rumah tangga menutupi aib. Aib suami haram diceritakan kepada orang lain, kecuali ada tempatnya kepada Pak Guru, ke tempat yang diceritakan dengannya. Tapi jangan kita curhat kepada kawan kita. Aku suami yang butuh ini. Nah, kata kawan apa? Punya minta 1 kilo. Tinggalkan itu, karena tempat curhat salah. Ya, suami juga haram menceritakan aib istri. Apa istri pun tidak akan dimasak, malah domi. Anak pun dia itu aib itu tidak boleh, maka diajar
istri itu diajar. Termasuk istri saya dulu, mak saya yang ngajar, mak dia yang ngajar. Nah sekarang menantu-menantu saya, istri saya yang mengajar di saya. Mau nggak anak sekarang kan? Ini istri saya tinggal nyampurkan ini. Nah, sekarang lagi tak pandai masak. Itulah ketaatan suami harus menyayangi istrinya. Jangan kita menganggap istri itu adalah cungos kita, jangan, itu salah. Sebab kita manusia ini sama di sisi Allah yang berbeda dari takwa. Kalau istri takwanya kuat, kita tidak kuat, dia kalah. Baik kedua orang tua lindungi anak-anak kita, sayangi anak kita. Bagaimana menyayangi anak kita? Jangan terlalu dimanja anak kita. Jangan lepaskan Al-Quran kepada anak. Jangan lepaskan akhlak agama kepada anak. Sekarang moral kita sudah rusak. Yang ketujuh, berbuat baiklah kepada sesama insan manusia. Nah demikian proses yang sudah selesai kita laksanakan, semoga suatu doa yang khairat dan suatu doa ini Bapak Ibu terima dapat mengatakan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bayat selawat dengan penyampaian tausiah oleh Ustaz Haji Ibrahim Muhammad Yusuf. Baik, acara kita lanjutkan dengan bayat Tarekat Rahmaniyah dan penyampaian wasiat atau pesan untuk peserta oleh Ustaz Haji Burhansa SAG MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kita untuk dapat mengakhiri proses pembelajaran zikir tarekat Rahmaniyah yang dilaksanakan tanggal 1 Februari sampai hari ini 9 Februari 2025. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada hari ini sampai kita pada posisi bayat zikir Rahmaniyah yang bentar lagi akan saya pimpin untuk melaksanakannya. Untuk pelaksanaan bayat ini kepada seluruh jamaah peserta saya minta untuk mengikuti yang saya ucapkan atau saya laporkan. Sebelumnya kita minta kepada Allah untuk membuka hijab kepada Nabi kita Muhammad SAW agar menyaksikan kegiatan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukakan hijab bagi junjungan kami Nabi Muhammad SAW untuk menyaksikan prosesi bayat zikir ini. Selanjutnya mohon juga ya Allah bukakan hijab untuk guru-guru kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Ali Usman Al-Katafar Syed Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani Muhammad Ali bin Muhammad Arifi Ustazina Haji Mahmud bin Muhammad Syafi'i Ustazina Wabayina wa Abina Haji Muhammad bin Usman Muhammad Ra'in bin Haji Denani Lahumul Mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bukakan hijab bagi ayah dan ibu kami, kedua orang tua kami ya Allah,
agar ia menyaksikan yang telah tiada, agar bisa menyaksikan anak-anaknya hari ini sedang melakukan amal soleh, yaitu menerima zikir tarekat Rahmaniyah. Pada kedua orang tua kami, Al-Fatihah. Sebelum berbayar, saya ingatkan kembali lagu zikirnya. Ikuti saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluarkan suaranya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Selanjutnya untuk pelaksanaan bai'ah ini, maka seluruh jemaah atau peserta belajar tarekat Rahmaniyah dan sholawat dan khairat 40 angkatan 36 untuk mengikuti apa yang saya dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan saya. Saya ridha Islam sebagai agama saya. Saya ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan saya ridha Al-Quran sebagai imam saya. Saya berjanji apabila saya berzikir dan menyebut nama Allah satu kali, maka akan saya lanjutkan menjadi 6 kali. Saya akan mengamalkan zikir tarekat Rahmaniyah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kami Ustaz Haji Burhan Shah bin Haji Muhammad Yunus Muhammad melalui kitab Tarekat Zikir Rahmaniyah, melalui kitab Tarekat Zikir Rahmaniyah, dan Allah jadi saksi atas ikrar dan janji saya ini. Selesai sudah ikrar dan bai'ah yang jamaah dapatkan, ingat bahwa Allah dan para malaikat menyaksikan saksi dan bai'ah dari bai'ah yang kita lakukan. Bai'ah itu artinya janji kepada Allah dan Rasulnya
dan kami menjadi saksinya, pengurus Miftahul Rahmah jadi saksinya, tamu-tamu perundangan hari ini, para ustaz, para kiai menjadi saksinya. Untuk selanjutnya saya sampaikan pesan-pesan dan wasiat kepada semua yang telah berbayar. Sebagaimana saya juga mendapatkan pesan dan wasiat dari guru kami, orang tua kami yang di Muhammad Usman, yang tadinya dari angka 7 sampai yang ke-8 telah disampaikan oleh Ustaz Haji Ibrahim bin Muhammad Usman. Kami hanya menambahkan, memperkuat, menguatkan nomor 3 dan nomor 4 saja. Yaitu nomor satunya tayat Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dirikan sholat wajib dan sholat sunnah, itu tadi sudah disampaikan. Tunaikan zakat, infak dan sedekah, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan ibadah haji dan umrah. Yang ketiganya, bacalah Al-Quran. Teman sekalian, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Al-Quran itu 6.236 ayat. Kalau kita menghafal Al-Quran itu, insya Allah dalam waktu 18 tahun bisa hafal. Karena 6.236 ayat dibagi 365 itu jumlahnya 18 tahun kalau satu hari satu ayat. Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Walaupun yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Rumah yang dibacakan Al-Quran, setan-setan pada lari berhamburan. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan dapatkan syafaat Al-Quran. Sejak dia di dunia ini, insya Allah angkat menjadi keluarganya Allah. Kemudian setiap satu huruf yang dibacanya diganjari 10 kebajikan. Apabila dia mati dan dia membawa kebiasaan baca Al-Quran surah Al-Muluk, maka Al-Muluk, surah Al-Muluk akan menemaninya dalam kubur, akan melindunginya dari azab kubur. Kemudian jika banyak baca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang di yaumil kiamat. Minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada si pembacanya. Kemudian perbanyaklah zikrullah. Saudara-saudaraku, perintah berzikir kepada Allah dalam Al-Quran itu banyak, lebih banyak daripada perintah berselawat. Oleh karenanya jangan tinggalkan zikir kepada Allah. Wabil khususnya zikir kalimat tahlil la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini maqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang di akhir hidupnya saat kematiannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Nah, karenanya salawat punya kefadilahan keutamaan tersendiri, mempermudah yang sulit, mempercepat terkabulnya doa. Itu fadilah salawat. Memberikan syafaat nanti Rasulullah di yaumil kiamat. Itu fadilah salawat banyak lagi. Yang dekat dengan Rasulullah itu fadilah salawat. Fadilah zikir, itu dia. Salah satu kalimat saja la ilaha illallah itu kalimat yang paling pertama akan kita perjuangkan sampai akhir hayat kita adalah la ilaha illallah. Dalam keadaan sakaratul maut, kalau yang tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan mampu mengucapkannya. Oleh karenanya zikir la ilaha illallah ini yang dalam tarekat Ahmadiyah ini jangan sampai kita abaikan. Yang lain-lainnya boleh lupa, tapi kalimat la ilaha illallah jangan sampai lupa. Yang lainnya masa tua kita boleh kita layau, ikut, maulud, tapi kalimat la ilaha illallah kita minta tolong kepada Allah jangan sampai kita lupakan. Kemudian bacalah selawat, membuat tadi sudah disampaikan beberapa ikhlas pada kedua orang tua, sudah dijelaskan tak pada suami dan sang istri, sudah dijelaskan. Berbuat baiklah pada sesama manusia dan sebenarnya rahmatan lil alamin. Ini belum dijelaskan, saya sampaikan. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, sebarkan rahmatan lil alamin. Artinya secara khusus apa yang Bapak Ibu rasakan dari nikmat belajar salawat, nikmat belajar zikir ini jangan dinikmati sendiri. Sebarkan rahmatan lil alamin yang dalam rumah kita itu, ya istri, anak, ajak berselawat, yang menantu, cucu, ajak berselawat. Kalau belum bisa sekarang, nanti insya Allah ke depan. Itulah yang dimaksud dengan sebarkan rahmatan lil alamin.
Karena yang Bapak Ibu dapatkan ini adalah rahmatan lil alamin. Zikir rahmatan lil alamin. Salawat dalail rahmatan lil alamin. Salawat 40 rahmatan lil alamin. Kalau ada masih orang berzikir berselawat, dunia ini tidak akan kiamat. Itulah namanya rahmatan, itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Demikianlah posisi bai'ah. Sudah selesailah kita laksanakan, dan semoga mereka zikir Ramadan telah Bapak Ibu terima dapat mendatangkan rahmat kasih sayang dan ampunan dari Allah dan serta syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama pesan wasiat dari Ustaz Hadi Bangsa SMPD. Untuk acara selanjutnya yaitu panggilan peserta satu persatu dengan ucapan selamat dan penyerahan sertifikat sholawat oleh pembaiat Haji Ibrahim Muhammad Usman yang akan didampingi oleh Ketua Yayasan Usman Pesantren Hania Al-Ustaz Haji Burhan Said MPD, kemudian Ketua Majelis Sholawat Miftahul Rahmah Bapak Ustaz Sabun Jabir SAP, serta Ketua Panitia Pembelajaran dan Pembaitan Bapak Haji Yati Bestari Gesti. Itu nama-nama yang kami sebutkan itu dapat berada di depan, insyaallah, kepada Bapak Sabun Jamil, Bapak Liadi, dan kami mohon untuk panitia kesekretariatan untuk Pak Randi untuk bisa membantu. Setiap menerima kau zoom dan tegak ya, tegak ya, ini ya, biar sampai. Dan kami mohon untuk bisa mengarahkan tak ada foto ni. Ada rekam. Oke, untuk peserta yang pertama yaitu Bapak Haji Bakhtiar, tempat tanggal lahir umur 18 Maret 1959, utusan dari Majelis Sahabat Hadiyatus Sabirin. Dimintakan kepada Bapak Bakhtiar. Mohon panitia bisa mengarahkan. Ini foto ya. Kami persilakan kepada peserta yang telah dipanggil untuk bisa mendapatkan selamat. Ya, yang dimulai. Bapak Hasbullah, tanggal lahir Pontianak 8 September 1982, utusan dari Majelis Salawat Hadiyatus Sabirin. Kemudian Bapak Agus Budi, tanggal lahir Pontianak 22 Agustus 1974, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Tabrani, tempat tanggal lahir Sambas 21 Agustus 1959, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Muhammad Jaris Adenan, tempat tanggal lahir Jumat 27 Mei 1969, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Silakan Bapak Raja.
Lanjut. Bapak Ibu yang berkenan ingin mencium tangan guru salawat silakan, kecuali yang ibu-ibu ya pakai rambut. Karena kami dulu mencium tangan guru, tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Yang mau silakan. Setelah ini itu bersiap-siap. Bapak Muhammad Syedikbar, tempat tanggal lahir Pontianak 2 Desember 1976, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Sarjoko, tempat tanggal lahir Pontianak 14 Oktober 1968, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Indra Zakir, tempat tanggal lahir Padang 4 Maret 1970, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Selanjutnya Bapak Taryono, tempat tanggal lahir Belitang 14 Juli 1968, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Tugiran, tempat tanggal lahir Pontianak 16 Agustus 1959, utusan dari Majelis Salawat Al-Ikhlas. Selanjutnya Bapak Mardi, tempat tanggal lahir Pontianak 15 Mei 1962, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusiyah II. Kemudian Bapak Amiruddin, Pontianak 27 Desember 1971, utusan dari Majelis Salawat Al-Ijtihad. Kemudian Bapak Alwi, tempat tanggal lahir Pontianak 19 Oktober 1962, utusan dari Majelis Salawat Al-Ijtihad. Kemudian Bapak Bahri SH, tempat tanggal lahir Pontianak 29 September 1978, utusan dari Majelis Salawat Al-Ijtihad. Kemudian Bapak Abdurrahman Ahmad, tempat tanggal lahir Pontianak 15 Desember 1969, utusan dari Majelis Salawat Firdaus Rahman 1. Selanjutnya Bapak Amran, Pontianak 11 Maret 1965, utusan dari Majelis Salawat Al-Ghafur. Kemudian Bapak Junaidi, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Maret 1962, utusan dari Majelis Salawat Al-Ghafur. Kemudian Bapak Agus Setiawan, tempat tanggal lahir Pontianak 6 Agustus 1987, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusiyah III. Kemudian Bapak Effendi Mustami, tempat tanggal lahir Padang Tika 8 Januari 1973, utusan dari Majelis Salawat Nasrullah. Selanjutnya Bapak Abdul Muthalib, tempat tanggal lahir Pontianak 16 November 1983, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusiyah I. Selanjutnya Bapak Fauzi, tempat tanggal lahir Pontianak 5 Februari 1983, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusiyah I. Selanjutnya Bapak Abdul Muhammad Nato, tempat tanggal lahir Pontianak 5 Februari 1960, utusan dari Majelis Salawat Nurul Islam. Kemudian Bapak Syamsuddin, tempat tanggal lahir Pontianak 26 Agustus 1993, utusan dari Majelis Salawat Nurul Islam.
Kemudian Bapak Saukani Pontianak 29 Desember 1974, utusan dari Majelis Salawat Nurul Islam. Yang terakhir Bapak Khairul Razikin, tempat tanggal lahir Pontianak 6 Desember tahun 2004, utusan dari Majelis Salawat Nahdlatus Syakirin. Tahan. Ya, Jip. Kemudian Bapak Agus Setiawan. Bapak Agus Setiawan, tempat tanggal lahir Pontianak 6 Agustus 1987, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusia 3. Kemudian Bapak Marti, tempat tanggal lahir Pontianak 15 Mei 1962, utusan dari Majelis Salawat Al-Yunusia 2. Tarik. Baik, selanjutnya kita panggil peserta pembaikan untuk ibu-ibu, untuk jemaah bertuanya. Yang pertama, Ibu Zairina, tempat tanggal lahir Pontianak 1 April 1963, utusan Majelis Hadiatus Sabirin.